Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau beribadah kembali Tuhan, meskipun lewat online, tapi kami bersyukur kami bisa menikmati ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, semua bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Saat iblis menggoda kita mau tolak dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana Tuhan sudah menebus dosa kita, tetapi dengan harga yang begitu mahal, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan barang fana engkau membayar dosa. Dosa
firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan dari hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Anak-anak kalau mau buka Alkitab di rumah silakan ya. Nah, Miss akan membacakan ceritanya. Judulnya adalah Memberi Makan 100 Orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, firman Tuhan ini luar biasa sekali ya anak-anak. Nah anak-anak, firman Tuhan pada hari ini diawali dengan cerita adanya seseorang yang datang membawa makanan yang banyak untuk diberikan kepada abdi Allah. Abdi Allah itu adalah orang yang bekerja di bait Allah. Nah, kira-kira orang tersebut mau memberikan makanan apa karena dia adalah seorang yang kaya? Atau karena dia adalah seorang yang berkelimpahan? Nah, tentu saja tidak ya. Tapi seorang tersebut memberikan makanan tersebut karena atas dasar keinginan dia untuk memberi kepada abdi Allah tersebut. Hatinya sangat tulus, hatinya sangat ikhlas untuk memberi makanan tersebut. Meskipun makanan itu mungkin tidak mencukupi untuk memberi makan semua orang yang ada di sana. Nah, lalu datanglah Elisa dan berkata kepada pelayannya, ambillah makanan itu dan berikanlah kepada 100 orang yang ada di sini. Tapi pelayannya malah bingung ya. Gimana caranya? Meskipun makanannya banyak tapi kan enggak bisa cukup ya untuk memberikan makan sebanyak orang-orang yang ada di sana. Tapi anak-anak lihat, dengan keyakinan dan kepercayaan Elisa kepada Allah, Elisa yakin bahwa makanan itu akan cukup diberikan kepada para abdi Allah itu. Jumlahnya luar biasa banyak loh anak-anak, ada 100 orang. Wow. Nah, akhirnya para pelayan itu memberikan makanan itu kepada para abdi Allah tersebut. Ya, meskipun terbatas tapi ternyata cukup untuk memberikan makanan untuk orang-orang tersebut makan, gitu ya. Nah, kita bisa lihat anak-anak ya di sini bahwa bukan karena Elisa itu punya kekuatan yang super duper, atau bukan karena Elisa itu
supaya mereka para abdi Allah itu bisa makan secara semuanya gitu ya, bisa makan semuanya ya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa hal ya yang bisa kita pelajari ya anak-anak ya. Yang pertama adalah kita bisa belajar tentang Tuhan, tentang Allah kita ya. Allah kita adalah Allah yang memberi dengan rela hati gitu ya. Contohnya apa? Karya terbesar Dia yang Dia lakukan, Dia mau memberikan nyawanya untuk kita semua karena Dia mengasihi. Itu bukan sesuatu hal yang main-main loh anak-anak. Dia mau kita supaya bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita bisa belajar bahwa ketika kita mau memberikan sesuatu, kita itu harus dengan rela hati, harus dengan tulus ikhlas. Bukan karena supaya nanti ketika saya memberi sekarang, di hari-hari yang lain saya bisa menerima imbalan. Bukan seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa ya. Dia sanggup memelihara kita, sanggup mencukupi setiap kebutuhan kita ya. Nah, anak-anak, terakhir nih Miss punya sebuah cerita tentang kisah nyata ya. Ini adalah kisah nyata tentang ada seorang anak kecil yang dia bisa membangun gereja dari uang sebesar 57 sen. Wah, 57 sen itu sangat sedikit sekali ya anak-anak. Nah, ceritanya begini. Ada di sebuah negara seorang anak kecil ya, yang dia waktu itu sebenarnya dia bukan anak orang kaya ya. Dia dengan berpakaian lusuh, kemudian dia datang ke sebuah gereja hanya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tapi setibanya dia di sekolah minggu, di gereja maksudnya, dia melihat, wah, kursi-kursi di gereja tersebut sangat penuh sehingga dia tidak bisa duduk. Tapi dia kepingin sekali untuk sekolah minggu. Akhirnya ya sudahlah, dia berdiri aja di pintu. Nah, kemudian ternyata lewat seorang pendeta di gereja itu. Dia melihat anak itu dengan pakaian lusuhnya berdiri, kemudian pengen kelihatannya meraut wajahnya kalau pengen ke sekolah minggu tuh gimana gitu ya. Nah, kemudian akhirnya si pendeta itu memegang anak itu, memegang tangannya ya, kemudian menggendongnya di atas pundaknya, lalu dia mencarikan tempat duduk buat anak itu. Akhirnya ketemu. Nah, anak itu diletakkan di satu tempat, di satu kursi, dan akhirnya anak itu bisa bersekolah minggu. Pada saat pendeta itu mendudukkan anak tersebut di kursinya, pendeta itu berkata, suatu hari nanti gereja ini akan dibangun lebih besar lagi dan pasti akan ada kursi-kursi lowong yang bisa diduduki oleh anak-anak lebih banyak, dengan lebih banyak lagi. Tapi kita membutuhkan uang yang banyak juga supaya bisa membangun gereja ini. Nah, ternyata perkataan pendeta itu diingat oleh anak tersebut. Nah, setelah pendeta tersebut berbicara demikian, akhirnya pendeta tersebut mempersilahkan anak itu untuk ikut mengikuti ibadah sekolah minggu itu. Nah, kemudian setelah ibadah sekolah minggu selesai, kemudian pulang. Nah, beberapa waktu kemudian ya, pendeta tersebut menerima kabar dari orang tua anak kecil ini. Kabar bahwa anak ini sedang sakit keras. Miss nggak tahu ya sakit kerasnya apa gitu ya, Miss nggak tahu. Tapi anak ini sakit keras. Ternyata mamanya menelpon pendeta itu agar pendeta itu datang untuk
mendoakan anaknya. Tetapi ya sayang sekali ya, anak ini ternyata lebih disayang oleh Tuhan sehingga anak ini dipanggil oleh Tuhan. Nah, pada saat penguburannya anak ini pada saat penguburan anak ini gitu ya, orang tuanya memberikan 50 sen itu, sekantong 50 sen. 57 sen, maaf ya. Sekantong 57 sen kepada pendeta itu. Pendetanya kaget, apa ini? Ternyata mamanya bilang, Pak Pendeta, ini adalah uang yang ditabung oleh anak saya untuk membantu pembangunan gereja. Wah, pendeta tersebut sangat terharu, tidak menyangka bahwa perkataannya itu diingat. Kemudian anak kecil itu memberikan uang. Ternyata selama ini anak kecil itu menabung loh anak-anak hanya untuk membantu pembangunan gereja. Kita lihat di sini. Apakah anak itu akan menerima balasan dari pendetanya? Enggak. Bahkan mungkin pada saat nantinya pembangunan gereja itu sudah selesai, anak itu tidak bisa menikmati. Tapi anak itu menabung meskipun sedikit gitu ya, dari 57 sen itu, tapi dia mau memberikannya dengan tulus ikhlas. Nah, anak-anak, tadi kan kita udah mendengar ya tentang cerita seseorang yang memberikan makanan kepada abdi Allah. Kemudian kita juga sudah mendengar tentang seorang anak yang memberikan uang tabungannya demi pembangunan gereja gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah memberikan sesuatu untuk orang lain? Atau kita pernah memberikan sesuatu tapi dengan motivasi yang salah? Nah, setelah kita mendengar firman pada hari ini ya, hendaklah kita bisa meniru apa yang telah dilakukan dua tokoh di dalam cerita kita pada hari ini, yaitu dengan memberi rela hati gitu ya. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita dengar pada hari ini kiranya itu boleh menjadi pedoman kita di dalam kita bersikap, di dalam kita memberi gitu ya. Kita memberi dengan kerelaan hati. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita sekali lagi berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bisa memberi segala sesuatunya kepada orang lain itu dengan hati. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sendiri juga telah mencontohkan kepada kami untuk memberi sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri Tuhan untuk kami. Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan untuk selalu bisa menyenangkan hati-Mu lewat sikap kami, tindakan kami kepada orang lain. Inilah doa kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami mulai saat ini sampai kami kelak dewasa nanti. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita mau mengucapkan pengakuan iman kita sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman ini dengan sikap yang siap, dengan sikap yang hormat. Bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini anak-anak ya. Sampai jumpa di ibadah minggu